Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah azza wa jalla wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, alhamdulillah, pertama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih terus ya memberikan rizkinya, nikmatnya kepada kita semua. Ya, nikmat sehat ya, nikmat waktu luang, nikmat makan minum ya, itu juga nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian kita tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan di sebagian tempat ya. Juga nikmat pakaian ya, di mana di sebagian tempat kita, saudara-saudara kita tidak bisa berpakaian ya, tidak bisa berganti pakaian ya. Misalnya orang yang kebanjiran gempa bumi ya, kebanjiran gempa bumi, mereka tidak bisa ganti pakaian ya. Apalagi yang luar biasanya di antara mereka ada yang punya anak kecil ya, punya anak kecil, itu kencing di situ ya, nggak ada pampers, tapi anak-anak kita tidak. Itu menunjukkan nikmat yang luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala berikan sampai hari ini kepada kita. Juga nikmat tidur ya, nikmat tidur. Berapa banyak kaum muslimin tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Tadi orang yang mendapatkan musibah. Maka benarlah agama kita mengajarkan untuk apa? Bersyukur ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami setelah tidur ya, setelah tidur. Itu tidur ya, baru satu nikmat tidur. Nikmat makanan ya, berapa banyak saudara-saudara kita itu tidak bisa makan ya, tidak bisa makan. Demikian juga ya nikmat apalagi sampai nikmat berkendaraan dan seterusnya, itu nikmat yang lebih ya, yang nikmat yang lebih. Makanya kata para ulama ya, bahwasanya jangan kita berputus asa terhadap apa yang lewat ya, telah berlalu ya, telah berlalu. Ketika ada nikmat Islam, nikmat sehat kita masih miliki.
Ya, nikmat sehat, nikmat Islam masih kita miliki. Kemudian kata ulama, ya, yaitu Imam Al-Muzani, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya ya luput perkara yang kita usahakan, maka nikmat Islam dan nikmat iman ini, nikmat sehat ini mencukupinya. Kalau seandainya tidak ada rezeki-rezeki lain yang kita tidak miliki, maka cukuplah nikmat Islam ini masih ada, melekat pada kita. Ya, nikmat di atas sunnah. Ya, nikmat di atas sunnah itu besar sekali, ya, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa menjauhi kesyirikan, ya, nikmat bisa menjalankan sunnah, nikmat bisa menjauhi bid'ah. Itu juga kenikmatan, ya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana sebagian kaum muslimin tidak bisa merasakannya, ya, tidak bisa merasakannya. Ya, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Aqidah Salaf Ashabil Hadits karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala Asy-Syafi'i. Ya, masih dalam bab Al-Ba'tsu ba'dal Maut. Ya, Al-Ba'tsu ba'dal Maut, kebangkitan setelah kematian. Ya, kebangkitan setelah kematian. Dengan syarahnya dari Syekh Rabi', ya, hafizahullah taala. Ya, ini juga kebangkitan setelah kematian. Ya, artinya kita hidup, mati. Ya, ini juga nikmat hidup ini nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar. Ya, nikmat hidup ini adalah nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai hari ini, dan ini wajib kita mensyukurinya. Ya, wajib bagi kita mensyukurinya. Kita ulang baca sedikit perkataan muallif. Berkata al-muallifu rahimahullah taala, wa yu'minu ahluddini was sunnah bil ba'tsi ba'dal mauti yaumal qiyamah. Dan ahluddin, orang-orang yang beragama, ahlu sunnah, ya, mereka mengimani akan adanya kebangkitan setelah kematian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa bi kulli ma akhbarallahu subhanahu wa rasuluhu min ahwali dzalikal yaumi al-haqqi, dan mengimani semua yang Allah Subhanahu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang kejadian-kejadian yang menakutkan, ya, pada hari tersebut, pada hari yang hak tersebut. Demikian juga mengimani tentang ikhtilafi, ya, berupa perbedaannya keadaan para hamba pada hari kiamat nanti berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam perkara yang mereka lihat dan mereka jumpai di sana nanti pada hari tersebut. Fi dzalikal yaumi al-ha'il min akhdil kutubi wal bil iman wa bil aiman wa syama'il. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka jumpai di sana pada hari yang menakutkan tersebut berupa mengambil kitab catatan dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Wal ijabati 'anil masail, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan insyaallah itu yang kita akan lanjutkan syarahnya. Ya. Kemudian kata beliau, yaitu mengimani apa yang mereka lihat, yaitu hari kiamat makhluk para manusia ini, ya, dan apa yang mereka jumpai, yaitu apa yang mereka lihat dengan mata mereka, minal ahwal, ya, dari perkara-perkara yang menakutkan. Kemudian apa yang mereka jumpai, ya, apa yang mereka jumpai, ya, maksudnya apa yang diberikan kepada mereka ahlu syar, orang yang membuat kejelekan, ya, minal bala, berupa bala. Dan apa yang mereka jumpai dari kalangan ahlu sa'adah, yaitu orang-orang yang bergembira, mereka mendapatkan kabar gembira, ya, mereka mendapatkan kabar gembira, yaitu berupa mengambil catatan mereka dengan tangan kanannya, ya, catatan ini, ya, catatan ini, ya. Nanti kita semua amalan kita ini dicatat oleh malaikat, ya, dicatat oleh malaikat, dan nanti kita akan lihat hasilnya, ya, dan kita akan lihat hasilnya. Maka kita nasihatkan, ya, bahwasanya, ya, jangan disia-siakan, ya, hari-hari kita, hidup kita, ya, dengan maksiat
atau bahkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, ya, karena semuanya ini akan dicatat, ya, akan dicatat dan kita akan melihatnya nanti. Wa basyair asyaqawah lil ashqiya min akhdil kutub bisyama'il. Demikian juga orang yang para ahli sesat, ya, mendapatkan kesengsaraan nanti berupa mengambil catatan mereka dengan tangan kirinya, ya, catatan-catatan kesesatan mereka, catatan-catatan maksiat mereka, semuanya akan mereka terima nanti. Faqad dzakara Allah Subhanahu fil Qur'an annahu yu'til mu'minina kutubahum bi aymanihim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah akan memberikan kaum mukminin catatan-catatan mereka dengan tangan kanan mereka. Wal kufar, dan bahwasanya orang-orang kafirin akan menerima catatannya dengan tangan kiri mereka. Faqad ya'khudhu ba'dul mujrimina bishimalihim wal iyadu billah. Kemudian Asy-Syaikh membawakan firman Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah, ya, menceritakan ini, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun mereka yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, ya, fayaqulu, kemudian dia berkata, ha umqra'u kitabiyah, ya, ha umqra'u kitabiyah, bacakanlah, hendaklah kalian bacakan kepadaku catatanku. Artinya ini gembira, ya, sangat gembiranya, bacain kepada kami, ya, bacain kepada saya catatannya, catatan kebaikannya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku mengira, ya, lihat ini dhanantu, kita yang belajar ilmu nahwu, ya. Dhanna, dhan, ya, dhan berfaedah yakin, ya, berfaedah, ya, yakin. Dhan, ya, dhan berfaedah, ya, yakin, seperti di ayat ini. Saya yakin aku akan menjumpai, karena aku telah meyakini aku akan menjumpai hisabku. Ya, aku yakin, ya, aku yakin, ya, ini menunjukkan bahwasanya mengimani hari kiamat atau kebangkitan setelah kematian, ya, mereka yang selamat, ya, dari fitnah ini adalah mereka yang iman, yakin, ya, dengan sebenar-benarnya dia akan mendapatkan catatannya ini, hisabnya ini. Nah, orang yang yakin ini fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang enak, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, ya, surga yang tinggi. Ini surga yang tinggi bisa kita peroleh, ya, nanti ada syafaat. Di antara bentuk syafaat adalah ketika seorang orang tua, ya, dia berada di surga yang tertinggi, kemudian anaknya berada di surga yang bawah, maka orang tua akan bisa menarik anaknya ke surga yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, ketika ada orang tua surganya lebih rendah sedangkan anaknya surganya lebih tinggi, maka si anak bisa menarik, ya, orang tuanya ke surga yang lebih tinggi. Kutufu hadaniyah, ya, mereka hidup di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, kutuf, ya, itu artinya memetik dekat. Maksudnya biasanya yang dipetik apa? Buah-buahan, ya, buah-buahan. Makanya diterjemahkan di Al-Quran terjemahan itu apa? Kutufu hadaniyah, buah-buahannya dekat. Maksudnya nanti di surga nanti, ya, kalau kita kan di dunia ngambil buah itu tinggi, ya, tapi kalau nanti di surga metiknya itu dekat, ya, metiknya itu dekat, ya, kutufu hadaniyah, dekat, ya, ya. Nah, ini kenapa, ya, kenapa ini ada kaitannya dengan dunia? Kenapa dunia dikatakan dekat, ya, dan manusia lebih suka yang dunia, maksudnya lebih suka yang kelihatan di depannya, ya, kelihatan lebih dekat, ya, lebih kelihatan. Nah, manusia lebih suka yang seperti itu, ya, padahal itu semu, ya, padahal itu semu. Nah, itu daniyah, dekat. Kemudian kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ya, makan dan minumlah kalian, ya, dengan hani, ya, dengan senang, ya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah,
Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena apa yang telah terdahulu yang kalian kerjakan pada hari-hari yang khali, pada hari-hari yang berlalu di dunia. Ya, pada hari-hari yang berlalu ketika di dunia. Ini sebabnya ya, sebabnya dia masuk surga karena amalan. Ya, karena amalan. Wa qala amman akhadhu kutubahum bisyama'ilihim, dan Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang mereka yang mengambil catatan mereka dengan tangan kirinya. Ya, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bisimali, adapun mereka yang diberikan catatannya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia berkata ya laitani, ya aduhai seandainya. Ya laita itu berangan tapi nggak mungkin terjadi, ya nggak mungkin terjadi. Ini sama seperti dalam surat An-Naba, ya Suratun Naba, ya surat An-Naba. Ya, ketika orang kafir melihat siksa neraka, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ya, seandainya aku ini dahulu ketika di dunia tanah aja. Padahal kita tahu bahwasanya tanah itu apa? Tempat kotoran ya, tempat tai ayam, tempat najis di dunia. Ya, ketika di dunia yang orang semua nggak mau yang najis, ya semua kita sepakat nggak mau kepada yang najis, tapi nanti ketika di akhirat mereka lebih memilih untuk menjadi yang najis. Ini menunjukkan sangat ngerinya, sangat luar biasanya siksaan pada hari itu, hingga yang dahulu kita ingkari, kita meninggalkan yang najis, kemudian kita kerjakan nanti, atau bahkan kita berangan untuk menjadi yang najis. Ya, ini laita. Ya, laita menunjukkan bahwasanya tidak mungkin terjadi. Seperti di dalam ayat ini ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, afan, ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau seandainya aku tidak diberikan catatan ini ya. Ya, tidak diberikan catatan ini, walam adri ma hisabiyah. Kalau seandainya aku tidak mengetahui hisabku. Ya, seandainya aku tidak seandainya. Artinya enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Kemudian katanya ya laitaha kanatil qadiyah. Ini karena udah saking takutnya, ketakutannya ngelihat siksaannya di depan mata ya. Dia kemudian lagi berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Kalau seandainya kematian ini udah cukup memutuskan aja. Sebagai hakim udah nggak ada siksaan lagi. Ya, berangan-angan seperti itu karena saking ketakutannya. Ma agna anni maliyah. Ya, hartaku tidak berguna bagiku. Ma agna anni maliyah. Ya, ma'agna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat bagiku. Ya, ketika nanti ini pelajaran ya, harta nanti tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku juga telah binasa. Ya, kekuasaanku juga binasa. Kemudian di sini kata Syekh Rabi, al-khatihun al-kafir wa laisal mukhti idil mukhti alladhi yaqa'u fil khata' wal khati huwa al-kafir. Ya. Fahadihi minal umur allati asyara ilaiha al-muallif, maka perkara-perkara yang menakutkan ini yang telah diisyaratkan oleh penulis. Kemudian dalam ayat tadi lanjutannya khuduhu fagullu, ya ambillah orang itu, pakaiin, kemudian kenakan belenggu rantai, ya belenggu rantai. Khuduhu fagullu di sini adalah perintah Allah kepada para malaikat. Ya, perintah Allah kepada malaikat untuk ngambil paksa, ya ambil dia. Ya, diambil, ya kemudian disuruh diambil, ya fagullu. Ini fa-nya lihat ya, yang belajar huruf ataf ya, litartib litartib, fa itu untuk menunjukkan urutan ya, ma'at ta'kib yang kemarin belajar mulakhas ya, tanpa disertai adanya jeda waktu. Ya, jadi ambil langsung pakaiin dia besi dia. Ya, rantai besi. Khuduhu fagullu. Ya, kemudian Syekh Rabi menukilkan firman Allah Ta'ala, di neraka itu alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka nanti ada para malaikat. Malaikat bentuk jamak. Ya, bentuk jamak artinya malaikatnya banyak. Giladun syidadun. Ya, yang keras, ya kasar lagi keras, ya kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah,
ya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ya Allah ceritain tadi dalam firman-Nya, khuduhu fagulluh, ya ambil orang ini pakaikan belenggu, rantai besi. Tsummal jahima sallu, ya kemudian apa, setelah dipakaiin belenggu, kemudian apa, masukkan dia ke neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh, ya di dalam pakai rantai panjangnya sepanjang 70 hasta, fasluquh, ya masukin dia ya masukin dia ke neraka jahim, ya neraka jahim. Kemudian kata beliau, halidira biadil malak atau biadi ibni Adam. Apakah yang dimaksud hasta di sini adalah hastanya malaikat atau hastanya anak cucu Adam? Wallahu alam, nggak tahu kata beliau. Dia nggak tahu kata beliau. Ya, kemudian silsilatun dar'uha sab'unan dira'an. Ya, kemudian beliau menyebutkan tentang rantai yang panjangnya 70 dira' ini. Ada yang mengatakan kata beliau, itu bagaimana dipasangkan rantainya itu, tadkhulu min fihi, masuk ke perut mulutnya, ya rantainya masuk ke dalam mulutnya, wa takhruju min duburi, dan keluar di duburnya, di pantatnya. Ya, jadi rantainya itu masuk ke mulut, kemudian keluar di pantatnya. Wal'iyadu billah. Ya, ini merupakan ihanah, adab, aglal, hamim, jahim. Ini merupakan penghinaan, siksaan, ya hamim, jahim, dan inilah keadaan orang-orang kafirin. Ya, keadaan orang-orang kafirin, wal'iyadu billah. Kemudian kata beliau, fa'alaina bil iman as-sadiq wal ikhlas lillahi ta'ala fil qawli wal amal insyaallah. Maka wajib bagi kita mengiman dengan iman yang benar, dengan iman yang ikhlas, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan dan amalan. Insyaallah, ya kita akan diberikan nu'ta kutubuna, atau nu'ta kutubuna. Kita nu'ta kutubana, ya kita akan diberikan catatan-catatan kita ini dengan tangan kanan kita, nanti kita terima, ya wa yaqulu kullu wahidin minna. Nah, ketika kita diberikan, maka setiap di antara kita akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ya bacakan kepada kami, catatan saya itu, ya bacakan kepada saya catatan saya itu. Ini menunjukkan kegembiraan orang-orang mukmin pada hari itu dengan yang diberikan kepada mereka. Kemudian inni donantu, sesungguhnya aku don, ya don tadi kita udah jelaskan maknanya adalah yakin, aku yakin, ya karena aku yakin aku akan menemui hisabku, ya karena aku yakin aku akan menemui hisabku. Ini menunjukkan tadi ya, harus iman yang jazm, iman yang benar, ya iman yang kuat tentang keimanan akan hari kiamat ini, ya akan hari perhitungan ini, ya akan hari perhitungan. Mengimani dengan sebenarnya bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia, akan menghisab dia ala ma qaddama fi hadhil hayat min khairin wa syarrin, akan menghitung dia di atas apa yang ia kerjakan di ketika hidup berupa kebaikan dan kejelekan. Catat ini ya, catat ini ya. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita dan kejelekan kita. Ya, akan dicatat ini ya. Mungkin kita bisa flashback ke belakang. Berapa banyak amalan yang udah kita kerjain? Ya, berapa banyak amal soleh yang udah kita kerjain? Berapa banyak maksiat yang kita kerjain? Ya, berapa banyak amal soleh yang kita kerjain dan ternyata amal solehnya sedikit, dan ternyata yang lebih luar biasanya adalah kita lebih banyak riyanya, kita lebih banyak tidak ikhlasnya, kita lebih banyak hitung-hitungannya dan seterusnya. Ya, berapa banyak kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabsyara lamma akhadha alkitab bil yamin. Ya, maka orang mukmin dia akan bergembira tatkala dia mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan dia berkata kepada saudaranya, ha umqra'u kitabiyah, hendaklah kalian membacakan catatanku.
Inni dhanantu anni mulakin hisabiya, sesungguhnya aku yakin aku akan menjumpai catatanku, hisabku. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buahnya dekat. Allahu Akbar. Nas'alullah ayyaj'alana minhum. Kemudian Syekh Rabi berdoa, kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Kemudian kata Allah, Syekh Rabi kembali mengulang ayatnya, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, makan dan minumlah kalian dengan senang disebabkan karena apa yang telah kalian dahulu kerjakan pada hari-hari yang di dunia. Ya, kemudian kata beliau, min aqaid sahihah wa a'mal salihah wa akhlaq 'aliyah wal iltizam bil islamil haq wa tiba'ir rusul al-kiram alaihi wassalatu wassalam. Apa itu yang kalian kerjakan pada hari-hari yang di dunia dahulu? Yaitu akidah yang sahihah. Ya, akidah yang sahihah, amalan yang soleh. Ya, akidah sahihah, amalan yang soleh, akhlak yang tinggi, dan berpegang teguh dengan Islam yang benar dan mengikuti Rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Li'annahu la yughni fi dzalika al-yaum. Nah, inilah ya apa yang disebabkan apa tadi, akidah yang benar, amalan yang soleh, akhlak yang tinggi. Ini sebabnya, ya, ini sebabnya, ya. Kenapa? Karena di lanjutan ayatnya itu apa? Pada hari itu tidak bermanfaat nasab, keturunan, tidak bermanfaat harta. Ya, catat nih ya, harta nggak bermanfaat, tidak bermanfaat jabatan. Ya, jabatan, wala sultan, kekuasaan, wala mulkun, ya, kerajaan, ya, ini nggak bermanfaat nanti, ya, nggak bermanfaat. Baik itu harta, keduduk, jabatan, kekuasaan, ya, dan seterus kerajaan, nasab dan seterusnya, itu tidak bermanfaat. Sebagaimana orang kafir berkata pada hari itu nanti, ma agna anni maliyah, ya, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna bagiku dan kekuasaanku juga telah binasa. Kemudian kata Syarabi adalah maknanya adalah juyusun. Kekuasaan adalah maknanya tentara, ya, tentara, prajurit, sawarikh, wadababat, wa ta'irat, ya, kendaraan, kemudian pesawat, ya, enggak bermanfaat, ya, selama hal-hal ini tidak bisa mendatangkan pahala bagi kita, ya, tidak bisa menjadikan pemberat catatan kita nanti di hari kiamat. Summa ya'ti yaumal qiyamah miskinan, ya, dia datang dalam keadaan apa nanti pada hari kiamat? Miskin, ya, miskin, ya, laisa indahu syai', dia tidak memiliki apapun juga. Hadhihi halu, inilah keadaannya orang-orang kafirin nanti. Wa ta'khuduhul malaikatu, dan malaikat akan mengambil dia, wa tu'amiluhu kama dzukira fil ayat, dan akan mempergauli orang kafir ini sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat ini, ya, khuduhu fagullu tsummal jahima sallu tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Masa babu dalik, apa yang menyebabkan ini, ya, menyebabkan orang kafir seperti ini? Dilanjutkan di dalam ayatnya, innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia dahulu tidak beriman dengan Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan, ya, untuk memberikan makan kepada orang miskin, ya, nganjurin aja enggak apalagi ngasih, ya, nganjurin aja enggak apalagi ngasih. Laisa fi khairun kulluhu syarrun wal iyadu billah, tidak ada padanya kebaikan, semuanya kejelekan, wal iyadu billah. Kemudian Syarabi menukilkan surat Al-Kahfi, wala yadlimu rabbuka ahada, ya, tidak, Rabbmu tidaklah menzolimi sedikit pun, ya. Jadi nanti di neraka nggak ada yang dizolimi, nggak ada yang ada alasan, ya Allah, ya, saya nggak tahu, ya, nggak ada yang saya nggak tahu ini, saya nggak tahu bisa sholat tuh gimana caranya, saya nggak tahu tauhid, enggak, ya. Ketika antum udah ditetapkan masuk neraka, ya, waliyadzubillah, ya, itu udah ada sebab-sebabnya.
Allah udah memberikan jalannya kepada kita semuanya, ya. Tapi kemudian kita tidak mengambilnya. Ya, Allah telah memudahkan jalan-jalannya. Jalan belajar, jalan mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari tauhid, mempelajari apa itu syirik, ya. Kemudian apa? Kita tidak mengambilnya. Ya, kita tidak mengambilnya. Makanya kata Allah, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Ya, kemudian Allah juga mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun sebesar biji dzarrah. Wa in takun hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adima. Ya, apabila meskipun sebesar biji dzarrah itu berupa kebaikan, dia itu akan dilipat-lipatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ti min ladunhu ajran adima, dan Allah akan berikan, ya, dari sisinya pahala yang sangat besar. Ya, pahala yang sangat besar. Ini menunjukkan, ya, semangat kita untuk beramal soleh apapun juga. Ya, apapun juga apapun keadaan kita, apapun posisi kita. Ya, ada yang mungkin dia sebagai sebagai ta'mir masjid, atau dia sebagai tukang bersih jalanan. Kalau dia ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia hanya bisa, ya, menahan untuk tidak buang sampah sembarangan, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kerjain itu. Ya, kerjakan hal tersebut, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia hanya mampu untuk diam, tidak berbicara, ya, dalam hal perkara-perkara yang dia tidak kuasai, ya, diamnya itu kalau dia ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan nanti ketika di yaumul qiyamah. Ya, ketika di yaumul qiyamah. Kemudian kata beliau, ya, beliau menjelaskan makna perkataan dari penulis, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani semua yang akan terjadi, diantaranya adalah menjawab, ya, tentang pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan. Itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yas'alu shadiqina an sidqihim. Allah akan bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Fa kaifa bil kuffar la syakka annahu yas'aluhum wa yuhasibuhum. Ya, Allah akan bertanya kepada orang-orang yang jujur, ahlul iman, ya, tentang kejujuran mereka. Maka bagaimana lagi orang-orang kafir? Mereka juga tidak ada keraguan, mereka akan ditanya juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, amal mu'min fayudnihi subhanahu wa yad'u kanfahu alaihi wa yaqulu lahu alam taf'al kadza. Adapun orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada dirinya, ya, dan akan bertanya kepada dia, alam taf'al kadza, bukankah engkau telah mengerjakan ini? Alam taf'al kadza, bukankah engkau telah mengerjakan ini? Faya'tarif, kemudian dia mengakui, maksudnya perbuatan dosa. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupinya untukmu ketika engkau di dunia tadi. Wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan aku akan mengampuninya pada hari ini untukmu. Wa amal kufar wa amal kafir, ya, nanti kita akan ditanya orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin akan ditanya seperti itu. Adapun orang-orang kafir, fayas'al, ya, Allah akan bertanya, ya, fayafdahu amaman nas wa ru'usis ashhad. Ya, kemudian Allah akan bertanya kepada orang-orang kafir, dan Allah akan menjelek-jelekan orang kafir itu di depan manusia, ya, di depan manusia, ya, di depan manusia. Wa idza kana lahu qudratun yurasulahu rayatun inda istihi wa yuqalu hadhi qudratu fulan. Apabila dia mempunyai pengkhianatan, maka dia akan diberdirikan bendera, ya, tanda sebagai dia itu pengkhianat, ya, dan akan dikatakan bahwasanya ini adalah pengkhianatan fulan. Wal iyadu billah minal ghadar wa min naqdil uhud wal mawasik, dan kita berlindung kepada Allah dari pengkhianatan dan membatalkan perjanjian, ya, dan perjanjian. Kemudian Syekh Rabi menjelaskan perkataan penulis, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah
orang-orang yang beragama mengimani semua yang terjadi ya berupa ila sairil zalazil ya, dan seluruh kegoncangan, kekacauan yang dijanjikan pada hari tersebut ya, pada hari yang besar tersebut, dan kedudukan yang menakutkan berupa sirat ya, jembatan dan timbangan, wa nasyr suhuf allati fiha masakil alladhi minal khair wa syarri wa ghairiha. Kemudian kata beliau, itu yang kita akan baca, mislu ma asyarna ila dzalika sabiqan. Ini maknanya seperti apa yang kita udah baca tadi ya, seperti yang kita udah baca, udah jelasin tadi, yaitu berupa matahari mendekat ya, hingga tidak ada kecuali sekedar 1 mil antara manusia dan matahari jaraknya, dan bahwasanya nanti manusia nanti akan tenggelam di dalam keringat ya, seperti lembah ya. Di antara mereka ada yang keringatnya itu faminhum man ya'khudhu al-irqu ila ka'bai, sampai kedua mata kaki, wa minhum man ya'khudhu ila saqaihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai betisnya, wa minhum man ya'khudhu ila rukbataihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke lututnya, wa minhum man yaljamu al-irqu iljaman, man yuljimhu al-irqu iljaman, di antara mereka ada yang keringatnya sampai mulutnya ya, sampai mulutnya. Ini sesuai dengan amalan masing-masing ya, sesuai dengan amalan masing-masing. Kemudian kata beliau menjelaskan perkataan penulis juga, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, itu apa kejadian-kejadian tersebut, itu berupa kejadian menakutkan ya, berupa nanti ada sirat ya, timbangan, kemudian menyebarkan catatan-catatan ya, yang di dalamnya berupa kebaikan dan kejelekan dan semuanya. Kullu hadhihi minal umur al-idham wal ahwal allati wajihuha al-mukallafuna minal jinni wal ins. Perkara-perkara yang semua ini merupakan perkara-perkara yang besar, yang menakutkan, dan para mukallaf akan menghadapinya, baik itu dari kalangan jin dan manusia. Fahunaka al-murur ala sirat, wa hunaka al-mizan, wa hunaka al-hisab. Di sana nanti ada melewati jembatan, di sana nanti ada timbangan, di sana nanti ada perhitungan. Yuhasibullahu an-nasa ala amalihim, Allah akan menghisab manusia ini ya, amal-amalan mereka ya, amalan-amalan mereka. Kemudian kata Syekh Rabi, para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang manakah yang lebih dahulu, apakah mizan dulu atau timbangan dulu, atau catatan. Demikian juga nanti adanya al-haud, yaitu telaga juga. Mana yang lebih dahulu? Apakah telaga dulu, ataukah jembatan sirat, ataukah timbangan? Ukhtilafa fi, ya dipersisikan oleh kalangan para ulama. Akan tetapi yang kuat kata beliau bahwasanya haud, telaga itu qabla sirat, ya sebelum telaga, sebelum jembatan sirat. Wa qabla al-mizan aidan, dan juga sebelum mizan, timbangan. Wal mizan qabla sirat, sedangkan timbangan itu sebelum sirat ya, jadi timbangan dulu baru sirat. Yuhasibun nasa fil mauqif ala amalihim, ya manusia Allah akan menghisab mereka pada tempat tersebut ya, amalan-amalan mereka akan dihitung. Barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun ya, catat ya, barang siapa yang berat timbangannya, mereka itu adalah yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika fi jahannam khalidun, ya barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Demikian juga menyebarkan catatan-catatan tadi ya, yang kami telah sebutkan dengan tangan kanan dan tangan kiri, yaitu juga nanti akan terjadi ya, akan terjadi. Allati fiha masakilu dzarri, yang di dalam catatan itu ada ya sebesar biji dzarrah kebaikan dan kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengamalkan sebesar biji dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, demikian juga mereka yang mengamalkan sebesar biji dzarrah berupa kejelekan, dia akan melihatnya ya, dia akan melihatnya. Antum pinter-pinter menghitung ya, hitung kendaraannya, hitung uangnya, hitung bajunya, hitung makanannya, hitung minumannya. Mana yang lebih berat ya, kendaraan kita ini
kendaraan untuk amal soleh ataukah sia-sia? Mana yang lebih berat uang kita ini? Mana yang lebih berat baju kita ini? Apakah dia membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah atau justru sebaliknya, ia menjauhkan diri kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi sedikit pun. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wasiratu jisrun ala jahannam. Nah, sirat ini adalah jembatan di atas neraka jahanam. Jadi jembatannya di atas, neraka jahanam di bawah. Yamurru alaihin nasu. Manusia menyeberangi, melewati di atasnya. Faminhum man yamurru kal buruk. Di antara mereka ada yang melewatinya layaknya seperti buruk. Wa minhum man yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewati sirat ini layaknya mata mengedip saking cepatnya. Wa minhum man yamurru karri. Di antara mereka ada yang melewatinya layaknya angin. Wa minhum man yamurru ka'ajawidil khail. Ya di antara mereka juga ada yang melewatinya seperti naik kuda. Ya di antara mereka ada yang melewatinya karraqib alal ibil, seperti orang yang berkendaraan di atas onta, pelan dia. Wa minhum man yamshi. Di antara mereka ada yang melewati dengan cara berjalan. Wa minhum man yahbu habwan. Di antara mereka ada yang merangkak. Wa ala sirati kalalib. Di atas jembatan ada kail-kail wal iyadu billah. Ya, kail-kail besi, lakinnahu fi ghayatil azamah. Tetapi kail-kail besi ini ya seperti kail-kail pancing, itu di puncak besarnya, saking besarnya. Taqtufun nasa bi'amalihim, akan mengambil manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum man takhtafuhu. Di antara mereka ada yang disambar oleh kail-kail tadi, fayahfi finnar, kemudian dia jatuh ke neraka. Wa minhum man takhdasuhu. Ya, di antara mereka juga ada yang kemudian selamat dan seterusnya. Wa fil mururi minhum man yahbu habwan kama salaf. Ya, nanti ada yang tercabik-cabik dan seterusnya. Ya, ada yang menyeberang sebagaimana yang lalu itu merangkak. Ya, ini yang terakhir. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian melainkan pasti akan mendatanginya. Ya, mendatangi siratnya, neraka kiamat nanti. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum min ahadin illa wa yamurru ala sirat. Ya, pasti kalian akan melewati jembatan nanti. Maka kaum mukminin mereka akan selamat, sedangkan orang-orang kafirin mereka akan terjatuh ya dalam keadaan berlutut. Yang terakhir, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Dalam surat Maryam. Ya, selesai bab ini. Bab al-ba'tsu ba'dal maut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.